Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yang mana topik ini jarang dibahas oleh dai di Indonesia. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir narasumber kita, Ustaz Ahmad Ridwan Lubis. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Insyaallah. Alhamdulillah. Gimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Masyaallah. Alhamdulillah. Jadi hari ini Ustaz kita akan membahas tentang tajwid lagi. Tapi di kesempatan ini saya ingin bertanya bagaimana sih tentang perkembangan ilmu tajwid secara umum di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tema yang menarik, yaitu kita membahas tentang ilmu tajwid lanjutan dari episode sebelumnya. Perkembangan ilmu tajwid di Indonesia secara umum itu mengalami sebuah pertumbuhan yang pesat, Ustaz. Di mana pada tahun 90, jangankan 90 Ustaz, di tahun 2000 saja, tahun 2000 itu masih jarang sekali para dai kita, mubaligh kita, ustadz-ustadz kita itu yang mengajar ilmu tajwid. Sangat sedikit sekali. Kemudian di tahun 2000 juga masih sangat sedikit sekolah-sekolah tahfidzul Quran. Tapi alhamdulillah pada tahun 2005 ke atas, 2009 ke atas, bahkan 2013 ke atas, itu mengalami sebuah perubahan nuansa baru ilmu tajwid di Indonesia. Itu tidak kita pungkiri Ustaz. Apalagi di tahun ini 2020 banyak sekali sekolah-sekolah tahfidz itu bermunculan di mana-mana. Bahkan di sekitar Hijaz ini pun ada kurang lebih 4 pesantren tahfidz. 4 pesantren tahfidz, dan itu semuanya adalah dalam satu kecamatan. Masya Allah, itu yang saya tahu. Mungkin ada lagi yang satu kecamatan yang belum terdeteksi. Artinya alhamdulillah, apalagi kita ini bersyukur di bulan-bulan Ramadan ada sebuah nuansa baru di televisi nasional, di mana ditampilkan hafiz cilik, anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun menghafal Al-Quran luar biasa, tajwidnya luar biasa. Bahkan tidak jarang tajwid mereka itu 5, 6, 7, 10 tahun itu lebih hebat daripada kita ini. Betul Ustaz? Bahkan lebih hebat daripada orang tuanya sendiri. Gitu. Jadi fenomena tajwid alhamdulillah itu sangat berkembang pesat di Indonesia. Terkhusus sudah mulai bermunculan pesantren-pesantren tahfidz, guru-guru tahfidz yang memang sudah talaqi dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Itu merupakan sebuah kemajuan yang sangat alhamdulillah. Tapi ada poin di situ yang perlu kita garis bawahi, yaitu di kalangan remaja ilmu tajwid sudah mulai berkembang. Di kalangan apalagi di Hijaz ini alhamdulillah seluruh guru yang masuk ke pesantren ini masuk dalam kategori kaderisasi tahsin dan tahfidz. Itu merupakan sebuah kewajiban dilakukan sebuah kaderisasi yang sangat kuat sehingga mudah-mudahan bisa membekas. Nah, yang menjadi PR kita itu adalah orang tua kalangan 40 ke atas. Mereka ini yang belum banyak tersentuh oleh ilmu tajwid. Kalau 40 ke atas alhamdulillah itu tidak sedikit. Apalagi kita hari ini itu membuka kelas online untuk kelas-kelas akhwat yang mudah-mudahan dengan adanya pandemi tidak menghalangi niat kita untuk mempelajari ilmu tajwid walaupun secara online, jarak jauh gitu. Dan insya Allah kita akan juga buka untuk ikhwan insya Allah untuk apa? Bagian dari dakwah masyarakat pesantren Islam Ahli Hijaz ini. Maka mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang positif untuk kita semua, untuk kita kembangkan agar fenomena ini tetap berkembang
untuk semua umur, bukan hanya kita para pelajar, para pengajar, tapi juga para orang tua. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Nah, yang kita tahu kan Ustaz, kalau di mungkin itu tadi di pesantren-pesantren mungkin sudah terlihat syiarnya sudah semakin meluas, tapi bagaimana dengan seperti anak-anak umum, anak-anak di SMP, SMA, di SD dan lain sebagainya tidak tersentuh dengan dakwah pesantren itu bagaimana? Nah, ketika ada anak SMP, SMA, mereka yang mungkin belum tersentuh dengan dakwah ilmu tajwid, apalagi itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk membaca Al-Quran dengan tajwid, maka itu adalah PR bagi kita sebagai para pengajar Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW memiliki beban kepada mereka yang belum terserap dakwah, yang belum mendapatkan dakwah Islam, Rasul mengirim utusan. Bagaimana Rasul mengirim para sahabat-sahabatnya untuk menjadi utusan-utusan Islam. Tentu beliau mengirim orang-orang terpilih, orang-orang pilihan untuk mengajar di berbagai tempat. Sehingga dengan begitu orang lebih mengenal Islam dan lebih menerima Islam dengan baik dan benar. Oleh karena itu kewajiban kita, Ustaz, minimal mulai dari keluarga. Contoh, saya punya istri, istri saya tahsin sama saya, gitu. Ketika nanti saya punya anak saya tahsin, gitu. Mungkin antum juga akan punya istri, insya Allah antum harus tahsin istri antum. Mulai dari keluarga kecil kita, kemudian mulai dari kerabat-kerabat kita dulu. Kan dakwah itu mulai dari orang terdekat, baru nanti meluas dan meluas. Kemudian kita mulai dari kerabat-kerabat kita. Kita ajak mereka untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Medianya banyak, baik itu dengan media yang sangat mudah, yaitu online. Kalaupun memang tidak bisa secara online, maka diadakan pertemuan, misalkan majelis keluarga. Maka saya sangat mendukung adanya program pengajian keluarga tajwid Indonesia. Ini sangat bagus, mudah-mudahan bisa berkembang. Programnya apa Ustaz tadi? Keluarga tajwid Indonesia. Itu seperti apa ya? Ini keluarga tajwid Indonesia artinya seluruh keluarga itu harus melek tajwid. Melek tajwid. Masya Allah. Iya, jadi kita harus punya program itu. Nanti coba kita desain sama-sama agar kita buat slogan itu, dan kita akan coba rilis itu agar dakwah kita adalah dakwah melek tajwid keluarga tajwid Indonesia. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi kembang. Amin. Terus yang pertanyaan berikutnya itu bagaimana sih perkembangan tajwid atau penerapan tajwid di pesantren-pesantren di Indonesia? Baik, penerapan tajwid di pesantren di Indonesia, kita ketahui bersama Ustadz bahwa pesantren di Indonesia terbagi menjadi 3 kategori. Pertama, pesantren tradisional, yaitu mereka yang fokus kepada membaca kitab saja dengan ilmu-ilmu alat yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah pesantren yang modern, yaitu mengadopsi antara pembelajaran ukhrawi dengan pembelajaran duniawi, agama dengan pelajaran umum. Di sini juga ada bab kepemimpinan, organisasi, kemudian ada ekstrakurikuler dan seterusnya. Kemudian ada yang ketiga Ustadz, yaitu pesantren tahfidz modern. Dia modern, mengadopsi pelajaran umum dan pelajaran pesantren, dan dia juga ada nilai plusnya, yaitu adalah tahfidzul Quran. Nah, secara umum penerapan tajwid di pesantren itu secara umum masih kurang. Mengapa saya katakan masih kurang? Pertama, tidak semua pesantren, ketika kita melihat hasil daripada anak didik pesantren itu yang mengeluarkan walaupun tidak bagus-bagus amat, minimal tidak banyak salahnya, Ustaz. Gitu ya. Karena pernah saya suatu hari didatangi oleh salah seorang guru di pesantren, yang mana guru ini sudah lama. Guru ini sudah senior, umurnya mungkin sekitar 40 ke atas.
Kemudian dia bertanya suatu hari kepada saya, Ustadz, saya ini guru di sebuah pesantren modern. Kemudian saya ini mengajar. Oh iya baik Ustadz. Waktu itu ustazah. Baik ustazah. Baik ustazah, ada apa? Begini Ustadz. Saya selama ini mengajar banyak ribuan santri dan saya belum banyak tahu tentang tajwid. Oh iya baik, sama-sama mungkin kita belajar ustazah, sama-sama kita belajar. Sampai pada akhirnya beliau mengatakan huruf H Ustadz itu dari dada. Kata ustazah itu dari dada, keluarnya dari dada. Dada, minas sadr. Kemudian saya sampaikan, mohon maaf ustazah, ilmu tajwid yang saya pelajari dan para ulama itu tidak ada yang mengatakan bahwa huruf H itu keluar dari dada. Yang ada adalah dari ujung tenggorokan. Hamzah dengan H keluar dari situ, bukan dari dada. Kemudian yang benar Ustadz, kata ustazah itu. Kemudian saya perlihatkan nazam manzumah Imam Ibnu Al-Jazari, saya sampaikan inilah bukti bahwasanya Hamzah dan H itu keluar dari ujung tenggorokan. Dan di daerah sini pun itulah ada pita suara, maka tidak mungkin pita suara ini mengeluarkan dari bawahnya. Kalau sumber suara dari sini nggak mungkin keluar dari bawahnya lagi. Maka kemudian disitulah baru beliau mengatakan, ternyata saya selama ini salah. Kata siapa? Kata ustazah tadi. Saya sampaikan, itu yang ngomong ustazah, bukan saya. Yang ngomong ustazah, bukan saya. Oh Ustaz, saya punya udah puluhan tahun saya ngajar, saya ribuan murid saya ajar. Ya itu ustazah punya urusan, tapi insya Allah itu tidak menjadi dosa. Karena mungkin keterbatasan ilmu beliau terkait dengan tajwid. Nah oleh karena itu, bagi kita sebagai seorang pengajar di sebuah pesantren, itu seharusnya punya kewajiban 2 kali. Punya kewajiban 2 kali untuk bisa menerapkan tajwid, terkhusus kepada pesantren-pesantren tahfidhul Quran. Jangan sampai target hafalan menyalahi aturan. Nah, target hafalan menyalahi aturan. Nah, apalagi di pesantren-pesantren lainnya mungkin yang modern, itu juga masih banyak yang menjadi PR kita bersama agar kita juga bisa membantu perkembangan tajwid di pesantren-pesantren tersebut. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Jadi selama ini masih banyak yang keliru di dalam penerapan ilmu tajwid, terutama di madrasah. Sangat banyak sekali, Ustaz. Sangat banyak sekali, dan itu tidak bisa kita menutup mata. Saya pun sangat sedih ketika saya tanya, kamu dari pesantren mana? Saya dari pesantren ini. Oh, berarti pesantren modern. Ternyata masih juga terbata-bata. Apalagi yang contoh kecil aja, saat ketika ada seorang yang mengucapkan atau membaca Bismillahirrahmanirrahim, namanya kepanjangan. Nah, itu hal kecil tapi salah, gitu. Itu hal kecil remeh tapi salah, keliru gitu. Dan itu kalau dilanjutkan tanpa belajar dosa, gitu. Kalau dilanjutkan tanpa belajar maka dia berdosa. Maka itulah tanggung jawab kita bersama. Artinya masih ada PR besar bagi kita untuk tetap menjaga kelestarian Al-Quran ini sebagaimana Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ustaz, bagaimana penerapan tajwid di pesantren Islam Al-Hijaz? Itu tadi kan tentang pesantren lain, kalau sekarang di Al-Hijaz itu seperti apa? Baik. Alhamdulillah di pesantren ini kita sangat fokus di tahsin. Kita sangat fokus di tahsin tilawatil Quran karena memang target daripada santri yang keluar nanti dari pesantren Islam Al-Hijaz itu minimal dia bisa menjadi imam sholat bagi keluarganya. Alhamdulillah kalau bisa untuk masyarakatnya. Tentu dengan bekal-bekal yang cukup. Sehingga ketika mereka keluar, mereka memiliki bacaan yang benar dan bisa mengajarkan. Alhamdulillah program di Al-Hijaz ini kurang lebih 2-3 bulan proses tahsin, kemudian seterusnya adalah menghafal, dan akan ada perbaikan-perbaikan dalam prakteknya. Dan saya sangat senang sekali di anak kelas 1 tahun lalu itu
alhamdulillah sudah memiliki bacaan yang bagus. Ketika saya tes membaca surat Al-Mursalat itu sangat indah, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu tetap berkembang, apalagi kita untuk mengkader guru sangat konsen sekali, baik laki maupun perempuan, dan semua itu lagi-lagi adalah untuk menjaga daripada kemurnian bacaan Al-Quran Al-Karim, insyaallah. Jadi banyak sekali kesalahan ternyata, baik itu di masyarakat Indonesia secara umumnya, kemudian penerapan tajwid secara umum di pesantren-pesantren, termasuk itu juga pengajarnya ternyata masih keliru di dalam penerapan ilmu tajwid. Jadi semoga kita semua kelak bisa menerapkan ilmu tajwid, kemudian menerapkan sifat-sifat hurufnya dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.